ada satu video yang sampai aku tuh harus take down, padahal itu cukup viral sih. Please take down. This man is nggak baik lah gitu pokoknya ya. Welcome back to Voala Talks bersama aku Andrew, dan kita tetap mau bahas orang-orang spesial di balik layar voala.id. Kali ini kita kedatangan content creator yang paling culture, paling skena, dan paling nyampe men pokoknya men. Siapa lagi kalau bukan Gina? Mana tepuk tangan? Tepuk tangan 1000 penonton. Halo. So, gantian aku nih yang tanya. What are you wearing today? Oke, so hari ini aku lagi pakai baju oversize t-shirt dari Vetements yang tentunya dapatnya di voala.id, tapi aku tambahin sleeve kayak gini dari ini vintage gitu. Sleeve yang sengaja ada motif-motifnya supaya dia memang ngintip gitu. Ya ini sedikit tips lah ya. Terus habis gitu sama ini shorts, aku boleh berdiri nggak? Boleh. Shorts, long shorts ya, kalau aku nyebutnya long shorts. Soalnya kalau shorts itu cuma di sini, kalau ini sampai sini. Itu ya, tapi ini gede. Jadi ini punyanya cowok sebenarnya. Aku nge-thrift, tapi pinggangnya aku kecilin supaya dia tetap dapat siluet gedenya kayak gini. Nah, gitu. Terus ini kaos kaki hitam Uniqlo biasa, terus sama sepatunya sneakers Balenciaga warna putih. Anjay. Supaya kontras. Keren. Nah, ini kacamatanya. Oh ya, sama kacamatanya. Yo. Kacamatanya Oakley, ini vintage dari punya mama. Terus aksesoris terakhir dong. Aksesoris sama cincin. Anting. Oh ya, antingnya ini kayaknya H&M. Udah lama banget belinya. Terus kalau cincinnya ini nggak tahu, ini punya mama. Ini ada dapet di sebuah toko brand lokal gitu. Ya, ini murah banget ini. Dua ini. Boleh. Satu juga sama brand lokalnya. Nah, ini nggak tahu. Ini soalnya dari mama. Udah nemu di lemari mama. Gitu. Terima kasih. Terima kasih mama. Mama Gina yang sudah memberikan inspirasi paling culture buat Gina hari ini. Kamu mulai kapan sih? Maksudnya mulai kapan nih bisa mulai berani untuk tampil di sosmed untuk konten? Kalau berani tampil di sosmed itu sebenarnya aku kayaknya termasuk telat deh. Kalau dibandingkan zamannya TikTok sama Reels mulai rame gitu, aku termasuk telat. Soalnya pastinya menurutku struggle-nya orang-orang yang mau start konten itu kayak malu. Nanti orang nganggep aku apa ya, kayak terlalu berusaha untuk dilihat kayak gitu loh. Cuma ya akhirnya aku bikin karena aku seneng. Maksudnya yang ya memang aku mau dilihat, terus kenapa? Gitu. Kayak aku pengen aku memang pengen orang lihat kalau styleku itu ya aku bisa bilang keren menurutku ya. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya memang ya udah terserah orang bilang apa, tapi ya memang ada yang mau aku show off. memang. Nah, kalau lihat dari your range of style itu kan mostly kan like thrift, locals. Inspirasinya itu yang paling gampang itu cara gabunginnya gimana sih? Lihat kayak jalur fashion yang mana nih? Ya sering-sering lihat reference aja gitu. Sama, tapi tetap harus coba-coba sendiri supaya kita paham yang salah kayak gimana. Bukan salah ya, maksudnya yang menurutku oke itu gimana, tapi menurutku kurang itu kayak gimana, kayak gitu. Jadi tetap coba-coba sendiri. Misal. Ini kan bajunya oversize. Ini kan t-shirtnya oversize. Terus aku pilih sleeve yang oversize juga, soalnya aku pengen ketemu gede memang. Tapi ada orang-orang yang juga mereka itu fine dengan misal bajunya oversize, tapi sleeve-nya itu kecil. Memang ada orang-orang yang kayak gitu kan, maksudnya itu selera gitu loh. Jadi maksudku coba-coba itu untuk kamu bisa menemukan seleramu, gitu aja sih. Berarti termasuk kalau misalnya kita ngelihat di cermin itu buat kayak ngelihat apakah cuttingannya bagus di badan kita. Betul. Apakah kalau misalnya bahan kayak gini jatuhnya kepanjangan atau kependekan gitu, oke apa enggak di kitanya. Kayak kita bisa kayak ngelihat tekstur juga. Jadi memadukan tekstur itu gimana, memadukan siluet itu gimana, kayak gitu sih. Oke, jadi basically trial and error ya. For every style out there, mau dari streetwear maupun kayak Y2K, habis itu mau yang kayak full on vintage, sportswear, bener. gitu-gitu pokoknya. Semuanya tetap harus coba sih. Nah, sekarang aku mau tanya nih, role model untuk every outfit yang kamu pakai. Mungkin kalau sehari-hari, aku itu suka buat styleku sehari-hari ya mungkin.
Riri Chloe. Riri Chloe. Oke. Ya nanti editor bisa tolong cek aja di Instagram ya. Ya aku suka stylenya dia. Menurutku buat sehari-hari juga sangat masuk. Karena santai sebenarnya. Menurutku ya. Tapi tetap keren gitu. Tetap bisa jadi keren kayak gitulah. Tapi banyak sih sebenarnya ya nggak dia doang kok. Terus siapa lagi? Belakangan ini aku lagi seneng banget ngeliatin, mungkin agak telat kali ya, tapi aku lagi seneng ngeliatin Mary-Kate and Ashley Olsen, stylenya mereka. Itu bintang film bukan? Ashley Olsen. Iya. Bener nggak sih? Nah, yang Bener kembar ya? itu. Oke. Iya itu. Rihanna, A$AP Rocky, bahkan kita bisa ambil inspo dari cowok juga. Terus Tyler, The Creator, siapa lagi ya? Banyak, ada influencer. Kalau fashion influencer. Iya, ada. Namanya Irish Loves Unicorn, ya, sama Sophia M. Colho. Itu mereka bestie gitu, tapi menurutku keren sih, kayak gitu. Oke, ini perlu aku catat juga, termasuk kayak teman-teman di rumah, karena ini hal-hal baru yang aku belum dapetin. Karena kalau aku mostly cuman follow 1-2. Oh gitu? Iya. Oh, kalau aku enggak, bahkan aku lihat nggak cuma dari Instagram, aku lihat juga dari Pinterest. Jadi kadang aku juga ambil inspo dari kayak runway-nya apa, Miu Miu atau runway-nya apa, kayak gitu-gitu loh kok. Look kayak gitu aku juga bisa ambil, terus nanti ya aku tinggal paduin sama karakterku aja gitu. Oke, tapi kalau misalnya kayak barusan kamu bilang dari runway kan? Dari runway itu kan, kalau runway itu kan kayak the idea from the designer her atau himself. Itu cara kamu aplikasiin gimana kalau misalnya kamu nggak beli semua barang punyanya dia kan, karena itu kan dari head to toe kan brandnya mereka. Oke, loh tapi kan nggak harus pakai barangnya dia kok. Maksudnya sebenarnya kan banyak. Mau comot looknya aja maksudnya? Iya, misal atau aku comot cara stylingnya aja kayak gitu. Oh ternyata iya ya, bagus juga ya, kayak tekstur gini di layer sama tekstur kayak gini, kayak gitu loh. Gitu sih. Oke Gina, tadi kan udah kita catat nih inspirasimu, role modelmu, sorry. Tip dan trik untuk how to build your confidence itu gimana caranya? Buat kita di luar sana yang masih kurang. Oke. Bukan aku udah lebih juga ya, cuma ya aku share yang aku bisa. Menurutku simple aja sih. Kita pertama mulai dari kita tahu kita sukanya apa. Nah, kalau aku kan build confidence memang dari outfit ya. Jadi setelah kita tahu sukanya apa, misal style gitu, terus kita bisa coba-coba kayak yang aku bilang tadi ke badan kita berdasarkan style yang kita suka itu. Nah, kalau kita udah coba-coba, terus kita berhasil kayak, bagus, cakep juga ya kayak gini gitu. Terus kalau kita keluar pakai itu kan pasti juga pede kan otomatis gitu sih. Sama aku tahu sih mungkin struggle-nya temen-temen tuh sering kayak, iya aku tahu ini keren, cuma aku nggak pede aja soalnya nanti banyak yang nyinyirin aku kayak gitu kan. Menurutku jadi kalian tuh juga harus cari circle yang tepat, karena circle yang tepat itu akan support sama kalian, dan bahkan mungkin stylenya juga akan mirip-mirip gitu loh. Bukan aku bilang stylenya pasaran ya, cuma paham ya maksudku, sama-sama streetwear kayak gitu loh. Ya jadi cari aja circle yang tepat. Yang nyinyirin kalian tuh mungkin bukan circle yang tepat, bukan teman yang baik. Oke. Jadi pada intinya adalah memang kita harus berani coba dulu dari diri kita. Betul. Berani coba dulu dan berani komunikasi sama teman-teman di sekitar. Kita cari yang circle-nya oke. Iya, gitu. Oke Jin, kamu pernah nggak sih pada saat kamu kan kalau di luar Voila kan sering bikin konten interview nih. Pernah nggak di satu momen pada saat kamu bikin kontenmu yang going on and on sampai sekarang ini itu mendapatkan tabrakan komentar yang negatif, baik dari kamu ataupun misalnya dari narasumbernya. Pernah nggak? Pernah ada satu video yang sampai aku tuh harus take down, padahal itu cukup viral sih waktu itu. Maksudnya dengan followersku yang cuma sekian itu cukup viral gitu. Sampai 60 ribuan views gitu. Oh iya, oke ya. Iya. Okay. Nah, tapi jadi setelah aku interview, waktu itu aku memang nggak kenal sama orangnya sih awalnya. Jadi aku cuma datang ke event, terus menurutku aku ketemu satu orang ini kayak aku lihat, oke nih kayaknya untuk diinterview. Karena memang stylenya
cukup paling berani pada saat itu, sehingga aku tertarik untuk interview dia dan dia bersedia juga untuk diinterview. Terus setelah diinterview bla 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 bla, upload, sudah jalan beberapa minggu, tiba-tiba orang itu kayak kena kasus yang lumayan viral gitu di Surabaya. Jadi kayak kasusnya itu aduh, nggak berani bicara terlalu banyak sih ini, coba intinya cukup, sampai ada orang-orang yang DM aku gitu. Oke. Kayak please take down. This man is nggak baik lah gitu pokoknya ya. Jadi kayak waduh, ini kalau misal aku awalnya nggak mau take down, soalnya kayak ya aku nggak ikut-ikut gitu loh sama urusan ini. Cuma aduh, kok ini cukup viral ya di Surabaya gitu. Viral di anak-anak skena itu lah. Terus jadi aku kayak daripada aku ikut dibenci sama orang-orang ini, udahlah ikut take down aja deh gitu. Jadi ya coba cari aman aja lah. Ya takutnya juga dipikir kalau misalnya kamu tetap pertahankan itu, kamu mereka dipikir tuh kamu malah menganggap support. betul. Oh iya, kamu malah support mereka padahal ya aslinya ya enggak aja ya. Cuma Iya. sayang aja viewsnya 60 ribuan. Iya, tapi ya udahlah. Jadi dari situ juga jadi pelajaran juga untuk ya cari, mungkin balik lagi ya ke yang cari temen tuh, meskipun satu circle tuh menurut kalian kayak stylenya udah oke, mirip, masuk nih apa, tapi ya tetap cari yang kalian nyaman lah untuk berteman sama dia, bukan cuma buat kayak-kayaan doang gitu loh. Oke, tapi kan setelah itu kan udah dikasih berkat lagi yang viewsnya lebih gede kan? Iya. Puji Tuhan ya. Udah berapa? Yang paling gede sekarang udah berapa nih? Boleh Udah spill, ada, aku interview skater temenku namanya Rafli, itu udah hampir 300.000 ini viewsnya. Wow, 5 kali lipat. Oke, thank you guys. That's it for today. Apresiasi banget buat Gina udah sempetin waktu kesini, udah Aku thank you juga buat kesempatan ini. Iya, udah sharing tips and tricksnya juga buat kita yang cupu-cupu style. Aduh, aku juga masih banyak belajar ini, sama-sama belajar lah. Oke, thank you so much Gina for coming hari Thank you ini. juga. Jadi sekarang kita udah tahu nih, for today kita udah tahu cara build your confidence. Terus paling gampang cari inspirasi itu dari siapa sih? Sampai ketemu di Vola Talks berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And I'll see you on the next video. Dadah! Dadah!